Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Kita semangat lagi. Ini kita alhamdulillah kita libur. Jadi kita ke kebun ini melihat kondisi tanaman yang ada di kebun. Dan alhamdulillah ini sudah mulai kelihatan pertumbuhannya, dan memang ini sudah usia 20 bulan ya teman-teman pasca tanam. Dan memang ya lika-liku selama 20 bulan menanam kita sangat banyak, karena dalam hal segi perawatan itu memakan biaya tidak sedikit ya teman-teman, baik itu untuk pemupukan, pencegahan hama, penyemprotan dan lain sebagainya. Dan itu perlu mengeluarkan biaya selama 20 bulan. Dan memang ini kurang lebih 36 bulan. Mudah-mudahan sudah kelihatan dari segi proses pertumbuhannya, karena memang kita juga di sini lahan kita tahu sendiri, ini lahan eks tambang yang memang tidak cukup mudah menanam di lahan eks tambang, kecuali memang lahannya benar-benar sudah kondisinya bisa ditanami atau cukup dingin, atau kita perlu melakukan penumbuhan dulu gulma-gulma di atas tanaman atau di atas lahan eks tambang ini. Tapi memang kita juga perlu penyemprotan ya teman-teman, karena memang proses penyerapan jika kebanyakan gulma nanti juga akan dimakan gulma, makanya kita lakukan semprot jalar. Nah ini kondisinya sudah, alhamdulillah ini sudah mulai kelihatan perkembangannya tuh ya. Tinggal kita mengasih pemupukan kembali nih. Kemarin ini kita kasih pupuk kandang ayam, kelihatan sudah semua hampir mayoritas hijau. Nah, itu ya, dulu ini baru kita awal nanam, kelihatannya masih kecil nih, sudah 20 bulan kelihatan sudah proses perkembangannya tuh. Juga ada di arah sana. Tuh samping-samping tuh jauh, mulai hijau semua tuh. Nah memang ini PR ya teman-teman, karena memang di lahan eks ini memang unsur fosfat memang sangat juga harus diperlukan. Tuh pelapahnya menguning, karena memang ada sebagian lahan di areal sini yang masih kandungan asam itu masih cukup tinggi tadi. Jadi memang diperlukan unsur fosfat.
ada sebagian yang nih kelihatan saja tuh yang masih tinggi unsur apa zat asamnya. Ini kita lakukan pemupukan lagi nanti supaya tumbuhan perkembangannya bisa pesat. Nah, itu. Ini kemarin terserang hama kembang tanduk dan kita lakukan proses apa, kita patah nih di daun yang seperti ini. Nah seharusnya ini dipatah lagi. Nah nanti akan tumbuh daun baru seperti ini. Nah di pucuk ini jadinya pulih kembali nih. Dan kemarin itu terserang hama kembang tanduk, jadi supaya stres sawitnya ya, kita patah dan nanti akan tumbuh kembali di pucuk daunnya ya. Nah kemarin itu sudah kita tebang karena memang kondisinya sangat mengganggu proses penyerapan fotosintesis, karena memang cahaya matahari jikalau tumbuhan atau tanaman sawit terlindung, itu proses penyerapan fotosintesis itu tidak berjalan dengan maksimal, makanya kita potong. Dan memang cukup mengganggu juga karena di pagi hari ini terlindung, tidak dapat sinar matahari. Alhamdulillah saya cukup senang karena memang perjuangan ya teman-teman, selama proses awal penanaman dari kita penanaman biji sampai penanaman di lahan sampai perawatan selama 20 bulan ini, dan melihat hasil pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun ini, alhamdulillah cukup bagus. Meskipun di areal lahan X, akan tetapi berkat perawatan yang ekstra bisa pertumbuhan kelapa sawitnya bisa secara maksimal. Dulu itu pas awal tanam diserang tikus. Dulu itu juga ini kenapa bisa diserang hama tikus, dan kita cari tahu, sekalinya pas awal tanam itu harus langsung dikasih obat hama tikus. Kita dulu tuh pas makai obat tikus klarat yang dianjurkan biasanya
setiap perusahaan pada pasca awal tanam itu memakai itu. Kita lanjut lagi. Juga kemarin terserang sama kumbang tanduk, ini sudah sebagian pulih daunnya. Nah ini contohnya nih, daun yang kita patah kemarin nih, jadinya seperti itu. Kita semprot kembali, ini baru berapa minggu kita semprot ya, karena memang jikalau terlalu banyak gulma di area lahan sawit itu juga tidak bagus ya teman-teman, karena akan terbagi nutrisi yang ada di area sekitar sawit itu akan termakan oleh gulma-gulma. Makanya dari itu kita semprot seperti biasa, kita melakukan semprot jalar karena memang untuk meminimalisir pengeluaran obat. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, video saya kali ini berada di kebun. Ini setiap bulan kita akan videokan. Kenapa? Karena memang kita tunggu sampai nanti panen perdana. Mudah-mudahan bisa selalu konsisten dalam mengabadikan terkait pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun saya ini. Dan memang cukup panjang sekalinya perjalanan untuk merawat perkebunan kelapa sawit, dan tidak sedikit pula pengeluaran biayanya. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja di komen serta di like. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.